Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi baik, sehat, dimurahkan rizki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, kali ini aku ajak ke salah satu sudut kota Bekasi ya. Bisa nebak ini daerah mana? Ya, Galaksi. Kita nih udah nyampe ke GGP, Grand Galaxy Park. Bukan bermaksud pamer ya teman-teman, kok di kala resesi seperti ini malah jalan-jalan ke mall. Kami memang ada perlu, jadi di sekolahan anakku yang TK itu ada voucher gratis ke Kidzuna. Kan sayang ya teman-teman kalau nggak dipakai voucher gratisnya itu bisa main sepuasnya antara anak dan satu pendamping itu selama 1 jam. Dan ternyata itu kadangkala itu kita butuh loh teman-teman untuk sekedar melepas penat di hari weekend, Sabtu atau Minggu. Di GGP ini teman-teman, saya baru pertama kali menginjakkan kaki. Jadi memang mall itu ya seperti ini ya, mengkilap, terus serba bersih, serba mewah gitu. Cuman memang GGP ini menurut saya pribadi itu lebih daripada mall yang lain gitu. Yang saya rasakan sih seperti itu. Sembari menunggu Pak Su parkir mobil, kita langsung aja nyari-nyari Kidzuna. Jadi tinggal naik tangga 1 kali. Jadi relatif mudah ya teman-teman untuk ditemukan Kidzunanya itu. Bukan yang ini ya teman-teman, kalau yang ini itu memang arena bermain juga, tetapi bukan Kidzuna. Ini ada di lantai 1. Jadi di sini mall ini tuh banyak juga arena-arena permainan anak. Tapi waktu kita mau main di sini tadi itu sudah penuh ya. Mainan di sini itu kalau tidak salah tadi apa ya? Saya lupa. Karena sebenarnya video ini sudah agak lama teman-teman. Saya sempat vakum lama karena kan saya kena tipes gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah pemulihan. Sebenarnya itu pengen ya berbagi cerita bagaimana saya kena tipes ini, terus kemudian sharing pengobatan yang saya lakukan, karena saya ini sama sekali tidak pakai obat dokter. Tetapi bukan berarti saya nggak pakai ikhtiar apapun, tidak, tetapi saya memakai ikhtiar ala diet yang sudah saya jalani. Jadi meski tidak pakai obat dokter, saya pakai bukan segepok ya, banyak sekali suplemen yang saya minum. Beginilah situasi ketika kita sudah naik eskalator, sudah tampak Kidzunanya. Jadi kita langsung aja menuju ke tempat pendaftaran. Awalnya itu satu pendamping itu mau buat emas, tapi ternyata pendamping itu harus berumur lebih dari 17 tahun. Nah, kenapa saya langsung syuting ini? Jadi saya sama Mas itu pengen sholat asar dahulu. Ini saya sangat terkesan sekali dengan toilet dan musolanya, Masya Allah. Baru kali ini saya nemuin mall yang toilet dan musolanya, tempat wudhunya privacy, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi saking saya terpesonanya itu saya syuting, karena biasanya di mall-mall itu Masya Allah yang namanya musola itu malah di pojok kecil, bahkan berjubel antara laki-laki dan perempuan. Itu bukan hanya di mall tapi juga di rumah sakit yang pemiliknya itu non-Islam. Jadi ini adalah area wanita, kita bisa buka kerudung, kita bisa bermake up, ada kaca gede ya di musola itu. Tempatnya dari kamar mandi sampai sini itu ya semuanya serba clean, serba celing ya. Jadi si Dede waktu di Kidzuna itu ditemani sama Abi, biar Abi istirahat. Nah, Abi yang saya minta untuk ngerekam buat kenang-kenangan sama buat konten YouTube. Tapi ternyata karena Abi ini enggak pengalaman ngerekam ya teman-teman, jadi direkamnya itu portret kayak gini. Nah, ini situasi di Kidzuna ya, sepertinya itu kayak menyenangkan sekali buat anak-anak gitu.
Ketika kami udah selesai sholat, kami pengen jalan-jalan ya, melihat-lihat situasi mall. Terus kami nemu AC Hardware ini dan pengen masuk gitu ya, lihat-lihat. Sudah lama ya teman-teman, aku mengidamkan ini nih, perlengkapan food preparation. Yeay, dapet deh. Ini beda-beda ya teman-teman harganya. Yang ini yang paling murah nih yang saya tunjuk ini. Nah kemudian kalau yang saya beli itu yang tadi di awal saya syuting pertama kali itu yang saya beli. Di sini barang jelek itu kayaknya nggak ada, dan harganya pun juga mengikuti ya teman-teman, tetapi insya Allah yang terjangkau juga ada, bukan hanya yang mahal-mahal aja. Nah semuanya insya Allah food grade ya teman-teman. Cuma untuk tumbler itu saya sudah mulai mengurangi tumbler dari plastik. Memang saya sudah mulai beli tumbler dari chopper, yaitu dari tembaga. Nah kita berkeliling dulu ya teman-teman, di AC Hardware itu ada apa. Sepertinya itu semua yang kita butuhkan ada deh ya, sahabat dapur banget. Cuman di rumah saya itu sudah full barang-barang ya teman-teman, jadi saya nggak pengen nambah-nambah lagi. Cukup beli satu, yaitu food prep stuff tadi ya. Nah kalau perwajanan begini nih insya Allah juga recommended ya teman-teman. Harganya pun harus disiapin dari jauh hari. Nah ini pengalaman saya ya teman-teman, beli apa namanya tuh, wajan yang anti lengket beginilah di salah satu swalayan berinisial S. Ternyata itu Masya Allah baru beberapa bulan itu sudah mengelupas anti lengketnya. Ini harganya itu 175 waktu itu, jadi memang nggak mahal-mahal amat. Kalau harga segitu tuh memang nggak menjamin gitu ya teman-teman. Terus aku mau sedikit cerita lagi. Nah aku juga beli panci kayak gini nih, wajan kayak gini teman-teman, merek M, Maxim. Ini karena ceritanya bagus aku sebutin aja ya. Harganya 200.000 online, tetapi alhamdulillah masih awet. Rotan ini bagus banget ya teman-teman, dan noted atau catat bahwa ini asli, bukan imitasi dari plastik sebagaimana produk-produk dari Cina. Oh iya, tadi lupa ya, belum menginformasikan untuk harga food prep stuff yang saya beli. Nah, kan saya tadi udah bilang macam-macam ya teman-teman. Jadi di sini itu harganya dari mulai 70.000, tapi 70.000 itu yang berapa kotak gitu. Pastinya lebih sedikit ya. Terus 100 sekitar 100 ribuan lah ya. 100 ribuan itu modelnya seperti Kalista. Terus yang saya beli itu yang 124 atau 25.000 gitu. Itu tutupnya beda, bentuk tutupnya beda, lebih kedap. Nah barang udah kita bayar ya teman-teman, dan kalau pengen tahu kayak gimana sih food prep stuff yang saya beli, saya nggak unboxing ya, karena waktu pulang dari sini itu belum saya apa-apain, itu kardusnya udah dirusak-rusak sama anakku. Nah nanti kalau saya kapan-kapan bikin video food prep, dan mudah-mudahan bisa, itu kan tahu sendiri ya, oh yang saya beli bentuknya yang seperti ini gitu. Nah ini kita ngelanjutin ya jalan-jalannya. Kita mau terus aja karena di ujung itu ada semacam food court. Mas katanya juga sudah haus dan lapar, pengen makan apa gitu ya, nyemil-nyemil. Di sini langsung terlihat gerai makanan Jepang, yaitu Shigeru. Jangan lupa itu ada tanda halalnya, berarti insya Allah sudah halal di sini. Sepertinya itu menggoda sekali ya menu-menunya, kayak di Puajang gitu. Sangat menggoda selera, dan rata-rata harganya itu 10 ribuan, satu tusuk 10 ribuan. Jadi sebenarnya bahan dasarnya itu ya kayak usus, terus udang, ayam, tapi diolah dengan
ini ya cita rasa Jepang. Untuk yang lagi diet, sebenarnya menu seperti ini itu kayak sumalakama ya teman-teman, karena kan tetap aja dari bumbunya itu mengandung gula dan tetap aja sebenarnya itu full dengan gluten. Ya, wes nggak milih. Milih sampai ke sana dulu juga nggak apa-apa. Lihat-lihat yang di sono. Lihat-lihat tuh sosis goreng kayaknya. Tanya emasnya aja itu apa gitu. Wah, ini gue jadi pengen juga nih kayaknya. Yalah, kayak gitu mau Umi juga. Jadi saya tuh kecewa karena anakku tuh ngambilnya cheese dumpling gitu ya lah. Cheese dumpling mah bisa gitu beli di frozen food gitu. Kan kalau beli beku lebih murah ya teman-teman. Terus dia juga makan ebi furainya ini juga enak kata dia. Terus kalau saya sendiri teman-teman itu ngambil dori sama chicken katsu. Nah, ini adalah suasana ketika di dalam Kidzuna. Jadi kita udah kembali ke sini. Tak berapa lama kemudian sudah ada panggilan untuk anak kami bahwa waktunya sudah habis. Jadi nggak kerasa ya teman-teman, ketika kami tinggal sholat terus kemudian ke AC Hardware dan ke food court itu memakan waktu 1 jam udah. Jadi tidak sempat untuk mengupload pendampingan suami ya. Sebenarnya juga masih ada kegiatan-kegiatan yang direkam sama suami di HP suami, cuman nanti waktunya jadi makin panjang lagi ya teman-teman. Jadi ini aja deh. Itu kelihatan Dede Iva sama suami sudah menuju pintu keluar. Oh ya, cerita sedikit ya teman-teman, bagaimana anak kami yang TK di Subulus Salam itu kemudian mendapatkan voucher gratis dari Kidzuna. Jadi suatu hari kru Kidzuna itu datang ke sekolah, terus bikin acara gitu ya. Terus kemudian pulangnya itu anak-anak dibagi voucher gratis. Kebetulan ya teman-teman, ini adalah saatnya gitu untuk ngelihat mall Galaxy, karena memang belum pernah ke mall, dan terakhir kita ke mall juga pada waktu pulang kampung dulu ya, yang juga saya bikin vlognya. Oh iya, inilah yang kami beli tadi. Kami juga beli sushi karena untuk sushi yang sebenarnya itu baru pertama kali ini saya dan anak-anak coba. Biasanya itu ya bikin sendiri, cuma dari nasi terus digulung sama nori aja. Terus ini anak-anak pengen nyoba naik hewan yang berjalan ini teman-teman, boneka hewan yang berjalan ini. Jadi ini semua kayaknya perlengkapan hewannya lagi kepake, jadi kami harus menunggu. Satu lagi yang bikin mall ini nyaman, lihat ini ada tempat duduk di sini dan juga di sini. Kok nyaman banget gitu ya. Biasanya mall itu kayak jarang gitu ada tempat duduk gitu. Jadi ini udah dapet, 1 kali putaran itu 25.000. Nah, kalau 2 kali putaran 50.000. Selesai itu kami memutuskan pengen nyari makan. Sebenarnya kita pengen ke Pujasera aja daripada ke food court. Berharap harganya itu lebih ramah di kantong. Tapi ternyata di sini tidak menemukan Pujasera, akhirnya ke food courtnya yang tadi. Dan untuk makan ini yang saya beli ya, dori sama chicken katsu, dan suami sama anak-anak pengen nyoba menu di Golden Lamian. Jadi Golden Lamian itu sebenarnya ya kayak mie ayam tapi dia ala Cina gitu ya cita rasanya. Saya tidak ikut pesen mie di Golden Lamian karena
saya anti sama mie, bukan anti rasanya ya, tapi memang tubuh saya nggak bisa makan mie banyak-banyak. Jadi saya cuma ngerasain aja punyanya anakku yang masih kecil itu, kan pasti nggak habis ya. Setelah selesai makan kita langsung pulang aja, tetapi hari memang belum maghrib ya, menjelang maghrib. Jadi saya ajak teman-teman untuk melihat senja di kota Bekasi, tepatnya di daerah Galaksi. Oh iya, aku juga pengen cerita sekaligus agak curhat ya teman-teman. Saya itu orangnya itu orang rumahan banget. Jadi meskipun aku sudah 12 tahun di Bekasi, tetapi saya tuh nggak kemana-mana. Dunia saya tuh sekitar pasar, nganterin anak. Dulu sebelum pandemi juga kadang-kadang ke mall, tapi mallnya itu juga Bekasi kota, yang itu notabene dekat dengan rumah kami ya. Jadi yang namanya Galaksi itu juga baru sekarang ya tahunya. Oh iya, satu lagi, kalaupun aku juga ada acara ngaji, ikut pengajian, itu pun juga sama teman-teman ya di daerah Jakarta gitu-gitu, daerah yang deket-deket lah. Yang terakhir, aku hanya ingin mengungkapkan rasa syukur aku ya teman-teman. Kebersamaan dengan keluarga kecil kita seperti ini itu Masya Allah berkesan banget, bukan hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi saya pribadi gitu. Jadi aku bersyukur banget, aku dengan kebersamaan keluarga kecilku ini yang sederhana juga, aku bisa meraih kebahagiaan yang seperti itu. Semoga teman-teman juga berbahagia dengan keluarga kecil teman-teman dan menyempatkan diri untuk healing sekeluarga. Baik teman-teman, sekian dulu video dari aku. Mohon maaf apabila ada yang salah, dan terima kasih sudah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To go slow.